main layangan itu jaga jarak amannya, jangan sampai kita lagi main layangan si layangannya nempel di kabel PLN ya, apalagi di sutet ya, jadi kalau padam mungkin lebih luas nanti. Nah itu kan bapak ibu kan sering pakai tukang ya. Nah tukang itu kadang-kadang menyepelekan, jadi kita harus pantau setiap saat. Kalau ada penaikan si bajaringan itu kalau bisa mah diawasi. Jangan lebih dari tanggal 20 ya untuk bayar listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama Dinda Putri di Rujuk Podcast. Pastinya lugas dan berimbang. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Dinda mau ngingetin lagi kalau di Rujuk Podcast ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Contohnya masih pakai masker nih. Tapi setelah ini Dinda akan buka dulu sama narasumbernya karena kita sudah lumayan berjarak dan juga sudah cuci tangan tadinya. Jadi ini dia narasumber kita. Sudah ada 2 orang. Halo Bang. Halo. Oke, boleh kita buka dulu ya. Karena kita dari awal sudah menjalankan prokes nih. Udah ngobrol di belakang tapi tetap pakai masker dulu kan. Nah, ini saya bakalan ngebahas soal kalau nggak salah sebenarnya ringan tapi sering disepelekan, yaitu peduli bahaya listrik. Nah, tapi sebelum kita lanjut ngobrol lebih panjang, kenalan dulu dong sama kawan Rujuk dong. Ada siapa nih Bang nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Irsan Wahyudin dari bagian K3L PLN UP3 Cikarang. K3L? Iya. Oke, wih orang lapangan nih. Kalau abang sebelahnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi saya wabarakatuh. namanya Syam Agung Nugroho. Saya itu di wilayah Lemah Abang. Jadi di Cikarang ada wilayah kerja di Lemah Abang. Ya, saya juga di K3L-nya. Oke, berarti semuanya ada hubungannya lah dengan obrolan kita hari ini ya. Pastinya. Dan masalah obrolan kayak ini sebenarnya banyak banget dikeluhkan masyarakat, banyak dipertanyakan juga. Mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, ada mungkin yang udah tahu, gitu aja sepele kita udah tahu kok. Cuman implementasinya di kehidupan sehari-hari ternyata tidak dilakukan gitu. Contohnya adalah peduli bahaya listrik ini. Kenapa sih Dinda bahas ini? Dan kenapa Dinda ngundang bapak-bapak ini ya? Bapak, Mas atau Abang nih? Bapak boleh? Bapak ya. Udah. Terlalu tua ya. Ya, Abang aja lah ya, biar lebih santai. Jadi masyarakat kenal tim PLN UP3 Cikarang nih ternyata ramah-ramah, friendly gitu kan. Bisa diajak nongkrong bareng. Boleh. Jangan dulu. Oh, iya, jangan dulu. Nanti lewat podcast aja. Iya benar-benar lewat podcast. Jadi gini, Bang, kita bahas yang kecil-kecil dulu nih. Biasanya kan namanya pemakaian listrik, terus apalagi rumah tangga yang notabene orang awam kebanyakan nggak tahu seluk-beluknya di bagian perlistrikan lah, bahasa awamnya seperti itu. Ada yang pernah menanyakan seperti ini, misalkan kenapa sih kok listrik di rumah saya sering padam, padahal nggak hujan, nggak ada petir, nggak ada badai segala macam, tiba-tiba jelek pemadaman. Apakah memang sengaja dimatiin atau ada isu-isu yang ngebakar ibu-ibu biasanya kan? Oh ini PLN belum bayar nih sama pemerintah apa gimana? Namanya orang awam taunya ke situ. Itu gimana tuh Bang penjelasannya tuh Bang? Baik, mungkin izin saya jawab ya. Boleh, silakan. Saya panggilnya Mbak aja ya. Boleh. Oke. Tadi kadang-kadang nggak ada hujan ya, nggak ada angin, tiba-tiba mati lampu. Nah, mungkin ada informasi dari kami bahwa kalau mati lampu ini memang ada 2 penyebab. Yang pertama sih memang yang namanya gangguan ya, atau tidak bisa terprediksi, dan yang kedua mungkin karena pemeliharaan. Oke. Nah, kalau pemeliharaan sih memang kita jadwalkan secara rutin dan kami informasikan. Oh gitu. Jadi sebelum istilahnya pemadaman di-share dulu ke masyarakat. Iya. Oh gitu. Oke. Nah, yang kedua tadi gangguan. Jadi gangguan ini akibat ada beberapa banyak hal, tapi yang memang yang paling sering untuk kondisi sekarang yang pertama sih layang-layang ya. Jadi ini permasalahan yang paling sering ditemuin di wilayah kabupaten ini. Betul. Bekasi ini, Cikarang ini. Penyebabnya Oh gitu. Maksudnya kalau dipikir dari logika nih, layang-layang kan kecil nih, nggak terlalu ngefek nih. Kok sampai
harus ada pemadaman gitu, itu gimana tuh Bang? Ya, kalau di instalasi listrik itu kan sebenarnya listrik itu kan ngalir lewat kabel ya, konduktor istilahnya. Nah, si konduktor itu kalau misalnya ada yang semisal kayu, layangan ada kayunya, ada gelasannya ya Iya istilahnya. benar-benar benangnya. Nah, itu bisa apa ya? Kalau kabel itu ada benda lain aja di atasnya dia gitu. Itu bisa secara peralatan kita akan membuat itu konslet. Oh, sesensitif itu ya, Ya, si kabel justru ya. malah pengamanan buat masyarakat. Jadi kita udah ada proteksi istilahnya. Jadi kalau misalnya ada di situ ada layangan yang nyebabin gangguan, itu instalasi listrik kita otomatis terpadam secara otomatis. Oh iya, jadi kayak sinyal, memberikan sinyal Ya, seperti itu. betul. Seperti itu. Oke nih Bang nih, untuk permasalahan yang pertama yang paling sering dikeluhin sama masyarakat nih, terutama mungkin ibu-ibu atau anak kosan lah ya. Biasanya yang hobi di rumah terus suka nanya, kok tiba-tiba suka padam sih? Ya, atau pernah padam sih tapi secara tiba-tiba tanpa ada konfirmasi. Mungkin sebelumnya pernah ada, oh ini mau ada pemadaman jam sekian, tiba-tiba besokannya nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu jelek. Ya ampun, kalau keluhan yang biasa dialamin adalah nyusahin banget sih nih PLN, kenapa sih tiba-tiba mati lampu gitu kan ya. Itu klarifikasi yang bisa diberikan dari tim PLN, ada apa dengan tiba-tibanya mati listrik? Ya, baik, mungkin kami informasikan terkait penyebab padamnya ya akibat gangguan. Jadi yang pertama sih adalah layang-layang yang menempel di jaringan PLN atau di kabel PLN. Layang-layang itu nempel sehingga korslet. Terus binatang juga ada yang naik, misalkan kayak londok kayak gitu ya, kadang-kadang bisa naik ke kabel ya, ke kabel di atas. Dan ataupun satu lagi yang memang beberapa kali menjadi penyebab juga, yaitu pohon yang nempel atau dekat ke jaringan PLN. Oh, Oke, jadi gangguan, lebih ke gangguan Iya, karena nggak ada berita karena ada gangguan. Jadi terpaksa dari PLN-nya ya udah di dropin dulu aja demi keamanan bersama gitu. Iya. Secara otomatis ya Pak ya. Oh, otomatis sistemnya. Otomatis sistemnya seperti itu. Kalau ada gangguan yang di listrik kita, di kabel kita itu padam. Oh, padamnya otomatis. Loh, keren juga berarti ya. Maksudnya mencegah hal-hal yang lebih besar terjadi kayak gitu. Cuman memang mungkin kita sebagai yang di rumah nih taunya tahu-tahu mati listrik, mungkin lagi masak, mungkin lagi nyetrika kan. Iya, jadi agak memang ganggu. Cuman ternyata alhamdulillah nih ada klarifikasi yaitu sistemnya istilahnya dari PLN-nya memang sudah otomatis seperti itu biar menghindari kejadian yang lebih besar lagi. Nah, kalau misalkan terkait pemeliharaan, kan ada tuh yang sering diinformasi. Itu biasanya sering dilakukannya sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau ada kegiatan rutin berapa waktu gitu? Kalau dari PLN PTG Cikarang? Baik, kalau untuk pemeliharaan memang ada beberapa program ya. Jadi masuk kategorinya adalah upaya preventif. Jadi kalau upaya preventif memang biasanya berdasarkan waktu dan kami laksanakan maksimal 6 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali kami pelihara untuk peralatannya. Nah, tapi memang ada juga yang memang kondisi peralatan yang urgent, memang kalau tidak diperbaiki pada saat itu akan rusak. Nah, itu yang kami laksanakan, mungkin tidak secara 6 bulan sekali, bisa saja lebih sering. Iya, maju waktunya 3 bulan, udah 3 bulan udah kita perbaiki. Oke. Jadi untuk pemeliharaan pokoknya dari PLN itu sendiri standarisasinya kurang lebih setengah tahun lah ya. Betul. Gitu. Untuk peralatan. Kurang lebih Ya. pemeliharaan. Kalau untuk pohon maksimal kami 1 bulan sekali kami untuk pemangkasannya. Iya. Siap. Kalau gitu berarti terkait si pohon ada sangkut pautnya juga sama baliho, umbul-umbul, bahkan mungkin rumah warga itu ada sangkut pautnya sendiri terkait jaringan yang terganggu mungkin itu. Itu ada keterikatan juga. Betul. Ya kalau di PLN itu ada aturannya Mbak, ada perdirnya istilahnya. Tapi secara umumnya sih yang perlu diketahui sama yang di rumah gitu ya, kalau
jarak aman itu maksimal terdekat itu 3 meter. Oke. 3 Nah, iya meter. maksud saya jarak aman kan. Betul, itu 3 meter. Cuman di lapangan kan sering kita jumpai kalau orang bangun ya emang mungkin jadinya nanti di bawah 3 meter. Tapi selama proses kan ngangkat baja ringan, ngangkat apa ke atas, itu kan kadang-kadang tukangnya lupa tiba-tiba deket, ada aja gitu. Nah, lebih baik sih kunjungin di website PLN atau lewat channel-channel yang lain, beritahu kita kalau di sana mau ada pembangunan. Oke, jadi kita nanti amankan dibantu dulu. ya. Betul, biar kita amankan dulu, kita padamkan yang di sekitar situ aja untuk proses pengangkatannya misalnya. Nanti setelah itu silakan teruskan, kita nyalain lagi kalau sudah aman. Oh. Oke, masih terkait jarak aman dari instalasi listrik ke kegiatan sehari-hari, atau mungkin ada istilah lain di PLN? ROW namanya. ROW itu apa? Right on way itu jarak aman si instalasi di kita dengan bangunan di sekitarnya atau tumbuhan, tanaman gitu. Oke, jadi istilahnya ROW di PLN itu sendiri. Untuk jarak aman tadi kurang lebih 3 meter dan segala macam. Dan tadi balik lagi kita keluhkan masalah si baja ringan nih, kalau nggak salah tadi kan kita sempat ngobrol juga di belakang, walaupun sedikit keluhan bapak-bapak nih atau mas-mas, abang-abang di lapangan ini ternyata masalah si baja ringan. Nah, pertanyaan saya, loh, baja ringan kan nggak ada hubungannya, maksudnya nggak ada penghantar listrik ya segala macam kan, nggak ngerepotin lah, logikanya seperti itu. Apa sih yang dipersulit dari si baja ringan atau yang bikin baja ringan ini jadi bakalan jadi ancaman istilahnya seperti itu bagi instalasi listrik itu sendiri? Betul. Jadi kenapa baja ringan? Pertama sih karena bangunan rumah sekarang kan lebih minimalis ya Mbak ya. Iya. Jadi kayu-kayu kan udah jarang dipakai Ditinggalin. untuk bangun si atap. Nah itu lebih pakai milihnya baja ringan. Nah prosesnya untuk sampai jadi atap kan butuh dinaik pakai katrol ya. Kalau orang bangun rumah tuh lantai 2 biasanya kan si tukang bangunannya udah biasa pakai katrol diangkat. Nah begitu pengangkatan di atas mau dipasang itu manual biasanya, dipegang sama si tukang tuh. Nah beberapa kali sih ada kejadian itu ya, ngomongnya ketarik Pak, kita udah sampai di lokasi, kita tanya kronologisnya, ketarik, yang narik siapa Pak? Kan di atap dia sama di kabel kita nggak ada siapa-siapa, Iya benar, dia benar, kan, benar. cuman ngomongnya ketarik. Nah jadi yang dikatakan ROW itu 3 meter itu ya benar, jadi bisa jadi karena angin atau karena berat kan ya, kita tahu nih si tukang udah makan atau belum. Lemes ya kan? Bisa jadi gitu, jadi tiba-tiba kayak ngedorong dia Ke bawah. mendekati ke jarak yang tidak aman gitu. Oke, jadi makanya itu ditentukan si row-nya itu sendiri 3 meter buat mengantisipasi kejadian tersebut. Betul. Harusnya. Seperti itu. Tapi ternyata di lapangan rata-rata berapa meter kira-kira Bang? Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Jadi emang ngomongnya sih sudah biasa Bu, sudah biasa Pak, nih kita mau bangun ini tukangnya udah pengalaman gitu. Oh iya, Seperti oke itulah oke ngomongnya. oke. Tapi ternyata kejadian. Ada beberapa yang Wah, seperti luar biasa. Ini yang tadi Dinda bilang sepele, ringan tapi sepele, kan? bahayanya luar biasa. Dampaknya luar biasa kan? Bukan cuma buat rumah dia doang, masalahnya semuanya kena. Yang jadi masalah tukangnya Mbak, kasihan kan? Iya benar. Bisa ya minimal luka ringan ya Pak ya. Iya. Iya benar Atau benar. sampai fatalnya bisa Meninggal. meninggal. Oh iya. Fatality-nya bisa meninggal. Nah itu dia maksudnya edukasi buat masyarakat lagi nih. Tolong dipahamin ROW dari PLN ini bukan untuk peraturan udah PLN mah gampang misalkan begitu kan, masyarakat kadang ini yang penting tukangnya bisa yang kayak tadi Abang ceritain kan. Cuma ini adalah balik lagi buat kita ke depannya, buat si masyarakat itu sendiri ke depannya. Nah itu kalau terkait masalah baja ringan berarti ada hubungannya sama umbul-umbul, neon box dan masih terkait lah ya. Kalau pohon, nah pohon ini kan bukan yang bergerak, bukan nggak ada tukangnya nih. Emang udah dari sananya pohon udah ada nih. Bahkan mungkin duluan dibilangnya kalau orang-orang yang punya wilayah duluan pohon gue daripada tuh tiang. Nah itu gimana tuh Bang? Ya. Jadi betul pohon nggak kemana-mana ya, tapi kan dia nambah tinggi. Ya. Oh iya benar. Nambah tinggi yang asalnya mungkin pada saat nanam ya nggak lebih dari 1 meter, tapi 3 tahun yang akan datang bisa jadi 10 meter bisa tingginya kan pohon itu, tergantung jenis pohonnya. Nah untuk pohon ini
apalagi pohon bambu ya, pohon bambu ini sangat cepat. Oh iya, pertumbuhannya. benar-benar. Nggak nyampe sebulan dia udah tingginya bisa sampai 15 meter pohon Iya bambu benar, ini. kalau bambu cepet banget. Iya, nah ini memang menjadi salah satu penyebab juga untuk padamnya listrik kalau memang pohon itu tidak diamankan atau tidak dipangkas. Seperti itu. Jadi kalau sudah tidak jarak aman, misalkan kurang dari 1 meter, ada kemungkinan pohon itu terbakar dan bisa menyebabkan korslet. Oke, dan balik lagi nih ke masalah perpohonan. Pohon ini kan yang tadi dibilang sama Abang Irsyan sama Abang, coba lupa saya. Syam. Woi, Syam. Bukan ini ya, Syamsul, bukan? Bukan. Oh, lain lagi. Si pohon ini maksudnya jadi kendala masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Apakah si pohon ini menjadi tanggung jawab wilayah tersebut saja atau memang tim PLN juga bisa bantu seperti itu untuk mungkin kegiatan pemangkasan, pokoknya pemeliharaan untuk, karena bicaranya ini jaringan PLN juga gitu. Iya. Di PLN memang ada tim pemeliharaan khusus untuk pemangkasan pohon. Jadi memang kami punya tiap kantor unit layanan memang ada satu tim, kurang lebih ada 5 orang untuk melakukan pemangkasan. Jadi kalau memang ada kondisi pohon ini sudah dekat sekali dengan kabel PLN, ya mohon diinformasikan saja. Nanti tim kami akan melaksanakan pemangkasan itu. Apalagi kira-kira sudah sangat dekat, masyarakat tolong jangan dipangkas sendiri. Oh Biar gitu. kami yang pangkas. Ya. Bahaya justru kalau Kalau iya. pangkas sendiri ya. Jadi nanti kan tim kami sudah berkompeten ya, ada kompetensinya. Mereka tahu ini bisa dilaksanakan misalkan pada harus dipadamkan atau enggak si jaringan listriknya pada saat pemangkasan. Takutnya pangkas sendiri malah si ranting atau dahannya malah nempel, Iya, malah jadi benar. nempel karena tadi mungkin kurang pahamnya pada saat pemangkasan untuk arah si rantingnya. Jadi misalkan warga inisiatif mangkas sendiri malah jadi nempel dan lebih bahaya ke yang mangkasnya bisa. Ya, Jadi ada perhitungannya juga ya untuk potong pohon itu sendiri. Iya, betul. Ngomong-ngomong perhitungan, itu biayanya ada nggak kalau misalkan warga telepon PLN, Bang, di daerah sini nih ada pohon terlalu besar, bisa minta bantu tolong untuk potong nggak? Itu biayanya ada nggak sih dari PLN atau swadaya masyarakat seikhlasnya atau gimana gitu? Enggak. Kan masyarakat Memang pasti langsung terjunnya ke situ kan? Tugas kita untuk mengamankan instalasi kita. Tapi ya yang memang dekat ya, tapi kalau jaraknya 20 meter dari jaringan minta dipangkas kayaknya jauh. Itu mah nyari kerjaan namanya ya. Itu baru harus bayar maaf Pak. Kompetensinya kita beda nih. Saya bilangnya 3 meter, Bapak kok 20 ya. Gitu. Oh, berarti memang sudah menjadi tugas dari PLN itu sendiri juga, ya kan? Maksudnya ini terkait pemeliharaan. Jadi saling info dari masyarakat dan dari timnya langsung terjun langsung. Betul. Cakep nih, saling berkontribusi jadi bahasanya. Justru malah kami mohon izin untuk melakukan pemangkasan ke warga ya, yang biasanya mungkin pohonnya produktif ya. Misalkan Oh iya. ada yang buah-buahan. Iya benar. mangga misalkan ya, atau rambutan ya. Nah itu gimana tuh biasanya nanganin masalah yang kayak gitu tuh di masyarakat? Nggak bisa nih pohon babe gue nih udah 20 tahun, udah 50 tahun gitu misalkan. Itu suka dukanya di lapangan. Tapi emang pernah nanganin? Kebetulan kan kalau saya kan emang di lapangan, di wilayah kerja Lemah Abang. Jadi kalau dilaporin ke kita ya yang terjun dari tim Lemah Abang nih, wilayah kerja Lemah Abang ya, itu dari SGC sampai ke Karawang itu kan kita tuh. Jadi kalau ada laporan yang seperti itu, satu tim itu akan terjun langsung. Terus kalau di laporan biasanya izinnya gampang kan atas permintaan pelanggan ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita kan selain ada atas permintaan pelanggan ada yang rutin Mbak. Ada yang setiap hari tuh tim jalan terus gitu. Kayak audit gitu lah ya jatuhnya. Enggak, jadi dia tuh Ya, apa namanya inspeksi muter udah 2 bulan yang lalu kayaknya belum tinggi, kita kesana deh, siapa tahu sekarang udah tinggi gitu kan. Nah itu jalan ke sana. Nah kalau ketemunya pohon-pohon yang produktif itu ada aja. Ada aja Bang, jangan yang ini nih ya, pohon saya lagi mau tumbuh, mau berbuah, nanti aja. Betul, nanti aja habis musim. Tapi udah deket banget gitu sama si jaringan. Ya kita negosiasi lah, maksudnya
Pak ini kan untuk keamanan bersama ya, untuk satu kampung nih. Kalau Bapak mungkin pribadi gitu kan ya, untuk buahnya itu menghasilkan secara pribadi. Tapi kalau merugikan sekampung kan ya Bapak juga nanti kena juga Iya, gitu kan. benar. Gara-gara pohon Bapak gitu. Gara-gara nungguin musim buah ya Iya, kan? iya. Ya, nggak seberapa malah minta ganti rugi nanti masyarakat Ya, kan yang ada. betul seperti itu. Oke, jadi suka duka di lapangan kayak gitu ya. Ada nggak pernah disemprot yang paling pedes? Ya itu. Salah satunya itu Mbak, kalau izinnya kita susah ya otomatis ke ibunya atau yang kayak yang punyanya gitu ya nunggu dulu atau dilama-lamakan gitu ya. Ujung-ujungnya kita lapor aja ke RT atau gimana, iya. Pak nih kita mau Biar dibantu. pangkas yang itu tapi ibunya tidak mengizinkan gitu misalnya. Ya itu yang di lapangan lah negosiasinya. Nah, terkait masalah pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan juga keluhan-keluhan masyarakat itu sendiri dari tim PLN, kan katanya bisa terjun langsung nih, bisa langsung istilahnya ditanganin lah. Itu masyarakat bisa menghubungi lewat mana aja sih, Bang? Oke, untuk informasi kemudian keluhan dan gangguan bisa menghubungi call center kami di kalau pakai handphone 022 123 ya. Kemudian bisa juga di Twitter @pln_123 dan atau Facebook PLN 123. Jadi atau keluhan misalkan tadi informasi-informasi pohon yang dekat jaringan. Nah, misalkan juga kabel yang dekat bangunan, silakan diinformasikan di sana. Nanti ada tim teknis yang akan mensurvei dan untuk mengamankan. Ya. Oh iya, satu lagi kalau nggak salah PLN udah punya aplikasi ya? Betul. Is. Baru itu. Oh baru ya? Jadi kita udah ada satu aplikasi ini salah satu kanal juga Pak ya yang memudahkan. Jadi masing-masing pelanggan kita kan ada ID call-nya untuk masing-masing meterannya. Itu bisa didaftarkan lewat PLN Mobile. Bisa lewat Android tuh Pak. Atau di Apple Store juga ada. Jadi begitu sudah daftar di aplikasi PLN Mobile itu otomatis secara sistem akan mendetek itu posisinya rumah ada di mana. Nah, jadi ada gangguan misalnya pohon atau mau bangun rumah di situ, itu bisa dilaporkan aja di itu, ketiknya di keluhan. Oke, dari keluhan, menunya si aplikasi ini. Keluhan, diketik aja ada mohon dibantu untuk pengamanan jaringan listrik karena dekat situ akan dibangun rumah atau seperti apa. Oke, jadi langsung ke situ bisa ya? Bisa. Misalnya nggak punya pulsa, punyanya pulsa paket doang, ya udah. Nah, iya. Download aja kan? Tuh. Apalagi milenial sekarang kan ya jarang ya telepon gitu. Bener. Ya. Jadi kalau nggak pakai tadi disebutkan ada FB, ada Twitter, Iya. ada Instagram. Ya satu lagi tuh aplikasi itu yang sangat memudahkan. Udah paling gampang itu kalau aplikasi soalnya. Betul. Oke, kalau tadi masyarakat udah bisa ngehubungin PLN langsung lewat website, lewat Twitter, Facebook, dan juga bahkan sampai ke aplikasi PLN Mobile. Sekarang kasih pesan dong Bang buat masyarakat nih terkait peduli bahaya listrik ini sendiri. Boleh dari Bang Irsyan, silakan. Baik, kawan Rejok, untuk saya mungkin mohon untuk layangan ya, untuk saat main layangan itu jaga jarak amannya, jangan sampai kita lagi main layangan si layangannya nempel di kabel PLN ya, apalagi di sutet ya. Jadi kalau padam mungkin lebih luas nanti pemadamannya ya. Oke, ini yang suka main layangan kawan rujuk ya. Catet, hati-hati mainnya, jangan deket-deket kabel PLN pokoknya, mainnya deket-deket sama si dia aja. Iya. Kalau dari Bang Syam gimana pesannya buat masyarakat? Ya, makasih Mbak Dita. Kalau dari saya tuh ya terutama untuk ibu-ibu ya sama yang di rumah, yang sering di rumah itu kan tiap hari menikmati layanan listrik ya, bisa masak, bisa segala macam. Kalau ada gangguan dari sisi pelanggan kan ya terganggu. Nah, salah satu imbasnya itu kalau misalnya kalau ada bangunan nih masih baru mau bangun, nah itu kan bapak ibu-ibu kan sering pakai tukang ya. Nah tukang itu kadang-kadang menyepelekan, jadi kita harus pantau setiap saat. Kalau ada penaikan si bajaringan itu kalau bisa mah diawasi. Nah, dikasih tahu, Pak, jarak amannya 3 meter loh, awas ya, hati-hati. Seperti itulah. Jadi biar keamanan bersama. Kalau misalnya butuh pemadaman dulu, biar aman buat semua, bisa hubungin PLN. Jadi tadi sudah ada website segala macam. Nah, ini ada aplikasi baru, aplikasi PLN Mobile. Jadi
bahwa Bapak Ibu atau kawan dari Rujuk bisa daftar di aplikasi itu. Nanti tinggal klik aja masalah keluhannya apa, tolong ada pengamanan listrik di bangunan rumah saya yang akan dibangun. Nanti ada tim yang jalan ke situ untuk pengamanan. Seperti itu. Terus yang terakhir Satu lagi itu. Apa tuh? Di PLN Mobile kan bisa bayar listrik juga. Oh, jelas. Kalau bayar listrik harus. Betul. Suka lupa tuh biasanya. Iya. Suka lupa ya? Iya. Sampai berapa bulan gitu. Itu lupanya biasa sengaja atau enggak? Jangan lebih dari tanggal 20 ya untuk bayar Oke. listrik. Langsung ada pemadaman kalau lebih dari tanggal 20. Iya, nanti ada denda dan nanti didatangin tim kami ya, diputus sementara, jangan sampai ya. Oh iya. Nanti nggak bisa nyetrika lagi kan? Repot urusannya. Oke, kalau gitu Bang Irsyad, Bang Syam, terima kasih banyak nih udah mampir ke Rujuk Podcast. Terima kasih juga edukasinya terkait jarak aman dari kegiatan kita biasa sehari-hari dengan instalasi jaringan PLN itu sendiri. Salam buat keluarga, sehat selalu semuanya, biar selalu bahagia. Amin. Itu dia kawan Rujuk, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa diklik share, like, dan juga komen boleh dong ya. Dan subscribe juga pastinya supaya kamu tahu video-video yang paling update dari Rujuk Podcast berikutnya. Akhir kata Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.